Kabupaten Sigi adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki garis pantai. Letaknya di sebelah selatan Lembah Palu dan sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Pemirsa, dikenal sebagai salah seorang penyebar agama Islam di Kabupaten Sigi, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berhasil mengembangkan dakwanya melalui metode pendidikan. Dan salah satu warisan terbesarnya adalah Al-Khairat yang berkembang tidak hanya di Kota Palu, tapi juga di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi. Nah pemirsa, di Jejak Islam kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu bagaimana perkembangan Al-Khairat di Kabupaten Sigi. Mari ikuti saya. Berbicara tentang perkembangan Islam di Sigi, tidak terlepas dari tokoh-tokoh pengembangan Islam yang ada di Sigi. Di Kabupaten Sigi memiliki banyak peninggalan sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini. Peninggalan sejarah tersebut merupakan representasi dari 3 fase, yaitu fase metodologi, fase ideologi, dan fase ilmu pengetahuan. Fase metodologi dimulai dari masuknya Dato' Karama di Lembah Palu sekitar abad 17. Fase ideologi ditandai dengan munculnya pengaruh Islam dari selatan, yaitu masuknya pedagang-pedagang Bugis, Makassar, dan Mandar. Sedangkan fase ilmu pengetahuan dengan berdirinya pendidikan Al-Khairat yang didirikan oleh guru tua. Syekh Abdullah Raki yang lebih dikenal dengan panggilan Dato' Karama adalah pengemban Islam pertama atau fase ideologi di Lembah Palu. Dibuktikan dengan adanya makam yang ada di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Di dalam area makam Dato' Karama, terdapat makam keluarga dan beberapa pengikutnya. Dato' Karama menyebarkan agama Islam sekitar abad 17 dari Lembah Palu dan wilayah sekitarnya, terutama Kabupaten Sigi. Di wilayah Sigi sendiri, Islam dikembangkan oleh Pue Bongo. Beliau sendiri diislamkan oleh Abdullah Rauf, salah satu murid dari Dato' Karama yang diutus ke wilayah Sigi. Pue Bongo adalah raja bangga di masa itu. Dibuktikan adanya makam beliau yang berada di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu makam penyebar agama Islam di Kabupaten Sigi, yaitu makam Magau Bangga Balawalemba atau yang dikenal dengan sebutan Pue Bongo. Nah,
Tidak jauh dari makam ini ada sebuah sumur yang konon katanya ketika saat beliau mengislamkan masyarakat di Desa Bangga, orang-orang yang masuk Islam itu dimandikan di sumur tersebut. Nah, bagaimana bentuk sumur itu? Mari ikuti saya untuk melihat sumur tersebut. Tidak jauh dari makam Puebongo, terdapat sumur tua. Sumur tua itu sendiri adalah sumur yang dipakai beliau untuk memandikan masyarakat yang telah diislamkan. Nah, pemirsa, inilah sumur Silamu yang berada di Desa Bangga. Yang konon kabarnya ketika orang-orang masuk Islam, raja-raja atau Puebongo tadi memandikan orang-orang tersebut di sumur ini sebagai tanda bahwa mereka telah memasuki atau memeluk agama Islam. Dalam perkembangan dalam sebuah sejarah bahwa pada tahun 1663 Raja Sigi yang cukup fenomenal yaitu Raja Bangga yang bernama Mbalava Lemba pertama kali diislamkan oleh ulama besar ini yang dikenal yaitu Dato Karama atau Abdul Raki. Dato Karami mengutus seorang murid beliau yang bernama Abdul Rauf mendatangi Mbalava Lemba atau Raja Bangga yang pertama dan mengislamkan pertama Raja Bangga yang kita kenal dengan Puebongo. Puebongo ini adalah Mbalava Lemba yang cukup lama memerintah pada kerajaan Bangga sehingga pada saat itu Raja Bangga yang kita kenal dengan Puebongo ini mengislamkan seluruh keluarga beliau yang ada di kerajaan Bangga dan kerajaan-kerajaan lain. Orang-orang yang ada di sekitar kerajaan ini, para punggawa yang ada di kerajaan ini, rakyat yang ada di kerajaan ini diislamkan oleh Puebongo sehingga ada satu sumur yang sampai pada hari ini merupakan sumur yang sangat bersejarah di Desa Bangga, di kerajaan Bangga yang bernama Sumur Silamu. Silamu ini diambil dari kata Islam. Karena masyarakat Kaili tidak mengenal konsonan, tidak mengenal huruf-huruf konsonan, sehingga semua itu diarahkan dalam bahasa Kaili. Islam diartikan, Islam dimaknakan dengan Silamu. Semua orang-orang yang diislamkan oleh Puebongo dimandikan di sumur Silamu ini, sehingga sumur ini yang sampai pada hari ini masih berada di Desa Bangga saat ini, masih berada saat ini, dan ini adalah sumur yang sangat bersejarah bagi perkembangan Islam yang pertama di Lembah Sigi. Pada tahun 1929, fase ketiga masuk di Lembah Palu. Dengan datangnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau dikenal dengan nama Guru Tua. Beliau mulai melakukan siar-siar Islam di Lembah Palu. Beliau kembangkan Islam di Lembah Palu dengan metode pendidikan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri perlahan-lahan membangun sebuah pondok pendidikan yang terletak di Jalan Sis Al-Jufri yang ada di Kota Palu. Pondok pendidikan ini kita kenal dengan Al Khairat. Dengan berdirinya pondok pendidikan Al Khairat ini,
perkembangan Islam di Lembah Palu sangat pesat. Tidak hanya di Lembah Palu, Guru Tua juga mendirikan pondok pendidikan Al-Khairat di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Di wilayah Sigi sendiri, Guru Tua mendirikan pondok pendidikan Al-Khairat di beberapa daerah, salah satunya di Kota Rindau. MDA Al-Khairat yang pertama di wilayah Sigi yang didirikan langsung oleh Guru Tua. Guru Tua ini adalah ulama besar yang sangat berpengaruh dalam pengembangan dan perkembangan Islam yang ada di Lembah Sigi, yang ada di Lembah Palu, yang ada di Sulawesi Tengah ini. Khususnya untuk masyarakat Sigi, pada tahun 1929 dan tahun 1930, Guru Tua mendirikan sekolah yang pertama yang ada di Kabupaten Sigi, yang saat itu berada di lingkungan kerajaan Sigi Dolo, yaitu berada di Kota Rindau. Guru Tua mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyah yang kita kenal dengan MDA, sehingga pada saat itu orang-orang yang berpengaruh dari sekitar kerajaan Sigi, dari sekitar kerajaan-kerajaan lain, dan sekitar kampung-kampung yang lain datang dan berdatangan untuk menuntut ilmu di Kota Rindau, belajar di Al-Khairat yang langsung diajar, yang langsung dididik langsung oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang kita kenal dengan Guru Tua. Karena wilayah Sigi yang berdekatan dengan Lembah Palu, maka penyebaran Islam di Sigi sangat pesat. Perkembangannya bisa kita lihat dengan berdirinya MDA-MDA Al-Khairat yang ada di berbagai daerah di wilayah Sigi. Guru-guru yang dididik oleh Guru Tua pada tahun 1930 di Kota Rindau, Dolo ini, merekalah yang mendidik kembali sehingga Al-Khairat ini didirikan. Ada Al-Khairat di Kota Rindau, ada Al-Khairat di Desa Kaleke, ada Al-Khairat di Desa Pewunu, ada Al-Khairat di Desa Tinggede, ada Al-Khairat di Desa Birumaru, ada Al-Khairat yang ada di Desa Bora, ada Al-Khairat yang di Desa Tulo, ada Al-Khairat yang ada di Desa Sibalaya, ada Al-Khairat yang di Desa Baluase, ada Al-Khairat yang didirikan di Desa Bangga, ada Al-Khairat di Desa Pakuli, dan hampir seluruh desa-desa yang ada di Lembah Sigi ini oleh Guru Tua menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk mendirikan sekolah MDA. Dan tidak sah desa-desa di Sigi ini kalau tidak ada MDA-nya. Dengan adanya pendidikan Al-Khairat di Sigi, munculnya tokoh-tokoh Islam di wilayah ini. Salah satunya yang bernama Daeng Maria Jailangkara. Murid langsung dari Guru Tua yang sangat berpengaruh di wilayah Sigi Biromaru. Sebagai tokoh pejuang dan tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh di Sulawesi Tengah, beliau juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berjuang melawan penjajah. Karena di masa itu, bangsa kita masih dijajah oleh bangsa lain. Salah satu bukti dari perjuangan putra-putri Al-Khairat dalam membela bangsa ini dari penjajahan, adanya momen merah putih yang berada di salah satu masjid yang ada di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat. Masjid ini diberi nama Masjid Al-Mujahidin. Pada tahun 1946, pertama kali bendera merah putih dikibarkan di Desa Kaleke.
bendera merah putih di Desa Kaleke sebagai bentuk perjuangan dari kader-kader Al-Khairat. Bendera merah putih sebagai bentuk dedikasi Al-Khairat, dedikasi putra-putri Al-Khairat, dedikasi Abnaul Khairat, dedikasi putra-putri Kabupaten Sigi dalam melawan Belanda dan sekaligus menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Al-Khairat ini sebagai satu bentuk yang dilakukan oleh guru tua dalam mengisi, dalam memperjuangkan, dalam membela tanah air ini, sehingga pertama kali bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1946. 1 tahun sesudah merdeka, bendera merah putih telah dikibarkan di Desa Kaleke, sehingga tempat pengibaran itu karena dimulai dari masjid yang ada di Kaleke, maka masjid itu diabadikan sebagai Masjid Al-Mujahidin. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau dikenal sebagai Guru Tua memang sangat berperan dalam perjuangan dan perkembangan Islam di Kabupaten Sigi. Karena jasa-jasa beliau, pemerintah Kabupaten Sigi mengabadikan namanya di salah satu jalan yang ada di Sigi, yaitu Jalan Guru Tua. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di pintu gerbang perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Nah uniknya ketika masuk di pintu gerbang ini kita akan melihat Jalan Guru Tua. Nah kita ketahui bersama bahwa Ustadz Tua atau Guru Tua ini merupakan salah seorang penyebar agama Islam di Kabupaten Sigi. Nah atas jasa beliaulah pemerintah Kabupaten Sigi memberikan apresiasi dengan memberikan nama jalan di pintu gerbang masuknya di Kabupaten Sigi ini. Jalan Guru Tua. Sebelum Guru Tua datang di Kabupaten Sigi, ajaran Islam masih bercampur ajaran animisme dan dinamisme. Dengan adanya Al-Khairat, masyarakat Islam di Sigi lebih mengenal nilai-nilai Islam, sehingga dalam kehidupan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sigi yang merupakan kabupaten yang berseberangan langsung dengan Kota Palu, namun memiliki luas yang menjangkau sampai ke pelosok pegunungan. Tentu saja dalam perkembangannya memiliki banyak kepercayaan, banyak hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang beragam. Dan alhamdulillah sejak masuknya Islam di Sigi yang dipelopori oleh masuknya perguruan Al-Khairat, lembaga pendidikan dan dakwah Al-Khairat, Islam di Sigi terus berkembang. Tentu saja peran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan dan dakwah Al-Khairat, tetapi juga dibantu oleh lembaga-lembaga keislaman yang lainnya seperti Muhammadiyah, NU, dan DDI. Namun dalam perannya tentu saja yang lebih banyak membuat Islam tersebar di Kabupaten Sigi adalah lembaga pendidikan Al-Khairat, sehingga di Sigi Al-Khairat termasuk salah satu basis utama yang kemudian inilah yang menjadi cikal bakal, yang menjadi anutan dari sebagian besar masyarakat Islam di Kabupaten Sigi. Perkembangan Islam sekarang tidak lepas dari jejak-jejak Islam masa lalu
Dan Guru Tua dan Al Khairatnya, lembaga pendidikan Al Khairat sendiri, sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Sigi. Bisa kita lihat dengan adanya taman pengajian, salah satunya taman pengajian yang ada di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat. Selain taman pengajian, terdapat juga Majelis Taklim Al-Babur Rasul yang setiap seminggu sekali mengadakan pengajian. Baiklah pemirsa, demikianlah jalan-jalan saya di Kabupaten Sigi mencari tahu perkembangan Al Khairat di kabupaten ini. Nah, semoga melalui tayangan ini kami bisa menginspirasi Anda semua bagaimana perjuangan tekad dalam dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Sebagaimana yang termaktub dalam syair Guru Tua mengatakan bahwa obat dari kebodohan itu adalah ilmu. Dan obatilah kebodohan hatimu dengan ilmu agama. Sampai jumpa di Jejak Islam berikutnya.